Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 13 Desember 2021 adalah otoritas berkat. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 27. Sebelum kita membaca bersama, mari kita awali permenungan kita dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Yesus, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan suci-Mu bagi kami merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Yesus yang menghadirkan tanda-tanda ajaib pada zamannya membuat orang-orang Yahudi terobati rasa dahaganya akan sentuhan mujizat Allah dan bukti kehadiran Allah di antara orang Israel. Kehadiran Yesus membuat orang-orang Yahudi saat itu makin yakin bahwa mereka adalah bangsa terpilih yang sungguh dicintai oleh Allah melalui pemeliharaan dan kuat kuasanya. Yesus yang menghadirkan rahmat Allah dipuji dan dielu-elukan sebagai yang datang dari Allah. Banyak orang Yahudi yang mencari Yesus, dan Yesus menjadi tokoh sentral di luar otoritas Yahudi saat itu yang dikuasai oleh kaum Saduki, para imam kepala, dan juga waktu itu para ahli Taurat. Kehadiran Yesus sungguh mengusik kenyamanan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang memang waktu itu memegang kendali atas kehidupan masyarakat Yahudi. Kedatangan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus yang mempertanyakan asal kuasa Yesus untuk menghadirkan mujizat-mujizatnya adalah gugatan mereka terhadap Yesus, sang tokoh fenomenal dan karismatik yang sungguh dicintai oleh orang-orang Yahudi saat itu. Yesus menjadi bagi mereka kompetitor baru yang sungguh-sungguh mengusik ketentraman mereka. Kehadiran Yesus dan mujizatnya jelas menunjukkan bahwa kuasa Allah ada besertanya, sekaligus juga menggugat klaim para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang dipercaya oleh rakyat Yahudi sebelumnya dan masyarakat Yahudi pada umumnya sebagai pembawa dan pemegang otoritas ilahi di antara mereka. Pertanyaan mereka
akan asal kuasa Yesus adalah gugatan atas karya dan mujizat Yesus. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi merasa lebih berhak untuk menghadirkan otoritas ilahi dibanding Yesus yang hanyalah tukang kayu sederhana dari desa Nazaret di Galilea. Atau setidaknya merekalah pemegang label resmi yang dapat menentukan sebuah jalan atau seorang tokoh itu sungguh diutus Allah atau tidak. Para imam kepala dan tua-tua sebenarnya adalah simbol dari ketertutupan Israel akan karya Allah dalam hidup mereka. Pertanyaan Yesus terhadap imam-imam kepala dan para tua-tua tentang asal praktek pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah sebuah tantangan dan sekaligus arahan dari Yesus kepada mereka. Tantangan karena mereka harus membuka mata bahwa Yohanes adalah utusan Allah walau tidak ada otoritas yang diberikan kepadanya oleh para imam kepala dan kaum tua-tua. Artinya Allah mampu dan mau memilih dan mengutus siapa saja yang dikehendakinya untuk menyampaikan keselamatannya. Kedua, tidak ada manusia yang diangkat Allah menjadi delegasi atau utusan Allah yang diberi tugas untuk menetapkan sesuatu yang sungguh berasal dari Allah sendiri saat itu. Artinya, para tua-tua dan imam-imam kepala itu mengangkat diri mereka sendiri sebagai otoritas ilahi dalam hidup sosial orang-orang Yahudi atau Israel saat itu. Ketiga, Allah bebas menentukan dan menetapkan siapa saja yang dipandangnya cocok untuk menyampaikan kehendaknya tanpa harus meminta permisi dari para imam kepala atau tua-tua atau meminta pendapat mereka, karena Allah tahu segalanya, jauh lebih mengenal manusia yang diutusnya. Dan Allah pada prinsipnya selalu hadir untuk menyelamatkan kita. Keselamatannya bisa dihadirkannya melalui siapa saja. Dan Allah mau bertindak dalam Yesus Kristus putranya. Yesus mau menunjukkan bahwa para imam kepala dan para tua-tua berusaha mengatur Allah dan arah keselamatannya. Yesus mau menunjukkan bahwa Allah adalah pemegang otoritas utama atas diri dan keselamatannya. Karena Allah selalu mau mengarahkan manusia kepadanya, ke arah keselamatannya. Hal ini yang sulit dipahami oleh para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang merasa tahu akan Allah dan punya klaim hak untuk menentukan label ilahi atau tidak. Mereka menjadi sebenarnya penghalang utama keselamatan Allah. Kita dipanggil hari ini untuk melihat bahwa Allah bisa dan bebas mengutus siapa saja yang diutusnya. Kedua, kita semua sama di hadirat Allah. Dan yang ketiga, kita harus terbuka untuk menerima utusan Allah siapa saja yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk kehadiran Yesus, pembawa Dikau sendiri kepada kami, Allah yang hadir, Immanuel. Semoga Engkau terus melindungi kami, selalu menjadi Allah kami, dan semoga kami setia dan terbuka bagi kehendak dan sentuhan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.